sebenarnya ini kebetulan ada adik-adik, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Terus kalau di kami itu yang bisa bergabung itu masyarakat umum, bukan hanya khusus masyarakat tertentu saja. Yang penting punya kendaraan motor, terus kerso nderek titik kumpul dan meramaikan subuh-subuh di kala masjid. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Huda Medoyo, Ukir Sari, Cangkringan, Sleman dengan keadaan sehat walafiat, diparingi kekuatan, diparingi iman untuk nderek merapatkan soft subuh di masjid ini. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal cahaya Islam dan berkat beliaulah kita mengenal indahnya Islam dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Kalau tadi berharapnya berapi-api ya Pak ya. Kalau lawannya api itu adem gitu. Saya adem aja lah kalau gitu. Godong jati, godong salam gitu. Ya itu sejenis tanaman-tanaman juga gitu. Ya kebetulan saya Pak, background saya di kehutanan, terus ya senang ketika dengar godong jati, godong salam tadi. Tapi yang pasti pada kesempatan pagi hari ini hati saya berbunga-bunga. Karena ada yang reuni, ada teman-teman wajah lama tapi wajah baru, wajah lama staf baru. Jadi ada teman-teman yang lama nggak ikut riding, ini ikut riding. Kemudian ada teman-teman yang tambah gagah dengan kaos baru, Pak Putro, desainnya desain biker subuhan edisi awal gitu nggih. Derek ngaturaken kagem sedaya jamaah Al-Huda, derek kula mewakili derek nepangaken biker subuhan menika menapa ngaten nggih. Dados ingkang sepindah, ingkang baku, ingkang baken kula sak kanca menika didi geng motor nggih Bapak Ibu nggih. Meskipun kita naik motor nggih. Dados awal berdirinya biker subuhan menika 29 Juli 2017. Dados intinya kula kalian kanca-kanca menika hanya dalam tanda kutip dakwah kecil-kecilan. Dados kalau dulu zamanipun Kanjeng Nabi Rasulullah itu kan dakwah dimulai dari door to door, terus kemudian setelah 3 tahun berdakwah itu mendapatkan pengikut atau jamaah belasan orang. Kita mencoba ya bukan kok menyamai Rasulullah, tetapi di zaman yang serba digital ini, di zaman yang tanpa batas ini, yang dulunya misalnya kita telepon itu tidak pernah bisa membayangkan wajah yang kita telepon, sekarang berhadapan-hadapan itu kita bisa kan. Nah, di zaman yang serba cepat ini kita mencoba nderek untuk meramaikan, merapatkan soft masjid-masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Terus kalau boleh saya matur, di Jogja itu paling tidak ada 8 ribuan masjid. Kemudian musolanya itu ada 6 ribu. Jadi ada 14 ribuan musola dan masjid yang ada di seputaran Jogja. Nah, di kami itu biker subuhan Jogja, setiap riding, setiap kita touring kayak seperti ini itu ada angkanya yang mengikuti di belakang. 306 pada kesempatan pagi hari ini itu menunjukkan kita sudah melakukan touring safari masjid ke masjid itu 306 minggu. Terus sudah sebanyak itu masjid yang kita kunjungi. Terus dari ini termasuk masjid yang ada di utara, kemudian nanti kita ke barat, ke selatan, kemudian ke timur, terus kemudian kita kembali lagi ke kota Jogja. Jadi intinya sebenarnya pernah dalam sebuah hadis disebutkan
salah satu orang-orang, salah satu manusia yang nanti kelak akan mendapatkan perlindungan di yaumil akhir adalah ketika tidak ada naungan selain dari perlindungan dari Allah, adalah orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Jadi kalau dulu kita misalkan touring, duhur kelewat, asar lewat, maghrib lupa, sekarang kita mencoba kalau pas dengar adzan kita yang membelokkan motor kita ke masjid. Paling tidak kita kalau dulu kita tikumnya itu ada di warung kopi, ada di pinggir jalan, sekarang titik kumpulnya kita geser ke masjid. Bukan apa-apa, tetapi yang pasti sebenarnya sebaik apapun motormu, segede apapun motormu, mereknya semewah apapun, gunakanlah selain untuk kepentingan duniamu juga kepentingan akhiratmu, kan kalau kita pikir gitu. Kadang kita juga guyonan, kalau pernah kita juga kan sandal kita hilang di masjid misalkan begitu. Tetapi sandal yang hilang itu akan menjadi saksi bahwa kita itu pernah diajak ke masjid kan gitu. Tapi ada kita punya sandal merek Nyun Sewu yang mahal-mahal itu sampai jutaan, tetapi nggak pernah untuk diajak ke masjid. Nangis itu sebenarnya sandalnya itu. Tapi itu yang saged mewakili cerita kami sebenarnya. Dan yang pasti sebenarnya ini kebetulan ada adik-adik, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Terus kalau di kami itu yang bisa bergabung itu masyarakat umum, bukan hanya khusus masyarakat tertentu saja. Yang penting punya kendaraan motor, terus kerso derek titik kumpul dan meramaikan subuh-subuh di kala masjid. Jadi kita sangat menghormati 4 mazhab. Kemudian kami juga tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, karena untuk menjaga kerukunan di dalam grup. Terus kemudian kita juga selain kegiatan subuh itu juga beberapa kali melakukan kegiatan sosial yang intinya untuk menambah wawasan rasa kemanusiaan kita. Terus kemudian kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang intinya untuk mendukung kegiatan dakwah kita. Jadi kenapa kalau panjenengan pirsani itu bayangan panjenengan mbok menawi bikers itu kan masih muda-muda semua kan gitu. Tapi ada yang sepuh, kami juga ada anggota yang paling muda itu Mas Alan yang datang ini kelas SD kelas 6. Jadi monggo kalau sekiranya Bapak Ibu anggota jamaah Masjid Al-Huda mau nderek meramaikan di biker subuhan, kami persilahkan dengan lapang terbuka. Saya nyuwun bantuan teman-teman yang bajunya ada patch-nya untuk maju ke depan Monggo Mas Torik. Jadi kami ingin memperkenalkan saja karena beberapa kali nggak kelihatan wajahnya, nggak apa-apa ya Mas. Jadi ini adalah logo kami. Kemudian 2,5% itu pernah ada yang nanyakan 2,5% itu apa kan gitu. Bukan 12% ya Pak ya. Jadi kalau kita 2,5% saja lah. Jadi 2,5% itu hanya mengingatkan kita bersama bahwa kewajiban umat Islam itu ada zakat yang harus dibayarkan 2,5% dari yang kita miliki, baik zakat mal kan gitu, zakat mal yang kita miliki. Kemudian logo ini menunjukkan bahwa kita bermotor. Kebetulan waktu kita bikin logo itu belum ada anggota polisi yang ikut. Kalau ada anggota polisi ikut kita pakai helm mungkin ya. Jadi masih pakai kopiah. Terus kemudian tulisannya ini Fajr dan kita berdiri sejak pukul 4 gitu. Jadi ini memang logonya yang mendesain dari Biker Subuhan Pusat. Jadi kita kemudian nanti kalau ada jadi Biker Subuhan itu ada di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya tadi ada dari Balikpapan ya Mas ya. Ini nanti hanya beda di sini ada tulisan Balikpapan. Terus kemudian nanti mungkin Lampung, ada dari Sorong, Klaten, macam-macam. Dan mohon doanya agar kami tetap istiqomah untuk melakukan kegiatan ini dan derek dititipkan di setiap doa panjenengan sedoyo untuk agar kegiatan dakwah kami untuk berlanjut sampai di akhir zaman. Demikian yang saged saya aturaken, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kami tutup, ada tondo tresno dari Biker Subuhan untuk masjid berupa Al-Quran, sandal, dan apa itu? Nasi kotak? Oh, bukan. Monggo untuk dibawa ke depan, diserahkan. Pak Cik, monggo Pak Cik. Ini kita punya anggota niku dari Singapura, Pak. Ini saya itu dari Singapura ini, namanya Pak Cik Muhammad. Pak Cik Wahyudin. Mahyudin. Oh iya, mau ada kuis. Ini ada hadiahnya 3 ini di tas ini. Monggo Pak Cik. Monggo Pak untuk sakit diterima. Terus mohon izin tambah waktu 3 menit atau 4 menit untuk kuis. Dan ini kuisnya saya tujukan ke ibu-ibu dulu, jamaah nggih. Nanti kalau misalkan mengetahui jawabannya bisa mengangkatkan jari terus baru menjawab. Yang pertama hadiahnya kaos ini. Nanti misalkan tidak cukup ukurannya mohon dimaafkan, bisa sakit untuk puteranipun nopo suaminya. Masjid ini namanya Al-Huda. Artinya nopo nggih Ibu-ibu? Googling nggak apa-apa, googling. Monggo ibu-ibu. Satu, oh iya, monggo Bu. Jawabannya menapa? Oh iya. Monggo dipun pendet Bu. Kedua, pertanyaan kedua, kagem jamaah bapak-bapak. Sekarang kan masuk bulan Rajab nggih. Ada salah satu peristiwa besar di dalam agama Islam. Itu yang sebentar lagi akan kita peringati atau kita ingat di bulan Rajab ini. Kira-kira apa itu apa peristiwanya? Untuk jamaah bapak-bapaknya ini ya. Itu jamaah Al-Huda yang bapak-bapak. Oh nggih. Kalau awalnya perintah turunnya sholat itu berapa rakaat ya Pak? Kalau 50. Ya, 50. Coba kalau kita dulunya diterima sama Nabi Muhammad sholat 50 rakaat, ayo. Nah, 50 waktu ya. Monggo. Jangan lupa pilih. Nah, kalau ini untuk khusus jamaah sedoyo, monggo cepet-cepetan aja. Nabi Muhammad itu punya salah satu istri yang dengan beliau istrinya itu kita bisa mendapatkan hadis-hadis tentang bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana. Itu pertanyaannya. Ya, bukan itu pertanyaannya. Ya, sekarang sebutkan nama lengkap Aisyah sama bintinya. Aisyah binti Abu Bakar. Wah, insyaallah. Ustadz, nggih, sudah nggih terjawab. Mungkin itu saja untuk sekedar meramaikan kesempatan pada pagi hari ini atas perkenannya Bapak Ibu Sedoyo. Saya ngaturaken matur nuwun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.